Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mungkin sekarang saudara sedang mengalami namanya penderitaan, sedang mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan, entah itu ekonomi, dalam keluarga, atau dalam kesehatan. Tapi percaya sama janjinya Tuhan. Seperti saat saya sedang memegang bola ini, anggaplah Bapak Ibu Saudara, bola ini saya anggap sebagai masalah kita. Bapak Ibu Saudara boleh taruh apa aja masalah Bapak Ibu Saudara di bola ini. Financial, kesehatan, keluarga, percintaan mungkin, atau masa depan, keraguan, semua, anxiety, depresi, semua taruh di sini. Saudara pegang. Saudara pegang erat. Saudara nggak bisa lepas bola ini. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, bola ini siapa yang pegang? Kita. Berarti yang punya kuasa atas bola ini siapa? Kita. Berarti setiap masalah, semua yang tadi sudah kita taruh di sini, di bola, di dalam bola ini, dan kita yang megang, kita juga punya kuasa untuk melepas bola ini. Kita bisa bebas dari masalah ini. Pilihannya ada di Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita salah megang bola. Terkadang yang kita pegang itu justru masalah kita. Setiap kesulitan kita, setiap problema dalam hidup kita yang kita pegang, setiap badai yang sedang ada di hidup kita justru memilih memegang bola itu. Kenapa kita nggak memegang bola yang sudah dijanjikan sama Tuhan? Janji-janjinya Tuhan. Janji-janji kalau kita akan hidup penuh dengan berkat, kita hidup dengan penuh sukacita, kita hidup dalam kemuliaannya Tuhan. Kenapa kita nggak taruh bola kita yang penuh dengan masalah, bola yang penuh dengan keraguan, kesulitan kita, beban pikiran kita, beban hidup kita, semuanya. Kenapa kita nggak taruh? Kita berserah, kita serahkan sama Tuhan. Janjinya Tuhan. Saya tahu, ini berat. Pak, saya penuh dengan hidup saya penuh dengan penderitaan. Jawaban doa saya nggak ada. Saya sudah berdoa siang dan malam. Saya sudah membasahi tempat tidur saya dengan air mata setiap malam, tapi tidak pernah ada saya mendengar atau saya menerima jawaban doa saya. Apa alasan saya untuk memegang janjinya Tuhan dalam hidup saya? Pak, saya punya banyak alasan untuk menyerah kepada Tuhan, Pak. Saya mau bilang sama Ibu Saudara, seperti yang saya percaya janjinya Tuhan. Karena di dalam janjinya Tuhan, kita harus melewati proses. Proses itu nggak selalu sesuatu yang enak. Saat kita mau makan sesuatu, saat kita mau tahu makanan yang kita makan, kita tanya dong sama juru masaknya, makanan ini dimasaknya dengan apa? Makanan ini diprosesnya seperti apa? Saat kita tahu prosesnya itu dipotong-potong, dicincang, dihaluskan, di blender, dipanaskan, didinginkan, digoreng, direbus. Itu sama dengan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita hanya mau janjinya Tuhan. Kadang kita melihat janji Tuhan itu cuma sekedar yang baik-baiknya saja. Tapi Tuhan punya perspektif yang lain, yang Tuhan mau bagikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Perspektif apa, Bapak Ibu Saudara? Perspektif luka yang diterima manusia bisa jadi jalan Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita butuh diselamatkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah datang ke gereja tiap hari Minggu. Bapak Ibu Saudara sudah hidup dalam pertobatan, tapi dalam memenuhi janjinya Tuhan, Tuhan mau memproses Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara lebih murni lagi. Saat Bapak Ibu Saudara menerima janji Tuhan, saatnya tiba, saatnya Bapak Ibu Saudara, saya bisa pegang janjinya Tuhan. Akhirnya janji Tuhan sudah saya pegang.
Janji Tuhan sudah saya terima. Bapak Ibu Saudara bukan lagi melihat dari perspektifnya dunia. Setiap kesulitan, setiap penderitaan yang Bapak Ibu Saudara rasakan, saudara alami, dan saudara bisa melewatinya bersama Tuhan. Dan saat tiba janji Tuhan itu Bapak Ibu Saudara kecap, Bapak Ibu Saudara terima, yang Bapak Ibu Saudara tinggikan itu bukan diri Bapak Ibu Saudara lagi, tapi Tuhan. Makanya di ayat ini, di sini kan ditulis, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus di saat dia di dalam penderitaan, di saat dia tahu dia di kondisi yang nggak mungkin, di saat dia tahu dia di kondisi yang nggak ada jalan keluar dari penderitaan itu. Dia tahu dia nggak ada jalan keluar, dia stuck, dia buntu, dia tahu dia harus melewati penderitaan ini. Tapi dia tahu, dia sadar, dia berpegang teguh sama janjinya Tuhan. Dia tahu, oke, saya akan melewati penderitaan ini, tapi saya tetap pegang janji Tuhan. Saya tahu saya lewati penderitaan ini, tapi saya tahu saya melewatinya bersama siapa? Saya melewatinya bersama Tuhan. Saya melewatinya bersama Allah. Karena saya tahu Allah saya itu baik. Karena saya tahu Tuhan Yesus Kristus telah menebus saya dengan darah yang mahal. Menebus hidup saya yang sudah seperti sampah, yang sudah sia-sia, yang sudah nggak layak. Tapi dia tebus dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Dia tahu hidup saya mahal. Dia tahu hidup saya berharga. Makanya Tuhan siapkan janjinya yang mulia untuk setiap kita, untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Saya tahu penderitaan itu nggak gampang. Kesulitan itu nggak mudah. Kesulitan itu enggak semudah apa yang diucapkan di mulut. Tapi kalau kita tahu, kita sadar, kita berjalan dengan siapa? Kita berjalan dengan Tuhan. Kita juga tahu di hati kita janjinya Tuhan berjalan bersama kita. Yang perlu kita pegang bukan masalahnya, tapi janjinya Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita. Semakin maju kita di dalam Tuhan, semakin menang kita di dalam Tuhan. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang yang saudara sayangi, agar mereka juga dapat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saya Goman Simarmata, Tuhan Yesus memberkati.